Hari ini saya mau mengajak saudara belajar tentang pentingnya persembahan di mata Tuhan. Mari kita membaca di dalam Maleakhi pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-8. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu, apakah ia berkenan kepadamu, apalagi menyambut engkau dengan baik. Firman Tuhan semesta alam. Sebuah pernyataan yang sangat keras sekali, saudaraku, terkait dengan amarah Allah ketika ada orang-orang yang disebutnya menghinakan meja Tuhan. Adakah kita tanpa sadar ataupun dengan sadar sudah menjadi orang yang menghinakan meja Tuhan? Ayat 7 tadi dikatakan bahwa ketika kita memberikan persembahan-persembahan yang tidak layak kepada Tuhan, maka itu sudah menghinakan meja Tuhan. Ada 3 jenis orang di dalam memberikan persembahan. Yang pertama adalah orang yang tidak memberikan persembahan. Yang ini adalah orang yang bukan saja sekedar menghinakan meja Tuhan. Yang ini adalah orang yang menentang Tuhan. Yang kedua adalah memberikan persembahan yang salah. Entahkah itu motivasinya salah, ataupun jenis persembahannya yang salah, di mana tadi salah satu disinggungnya di sini adalah mengenai seekor binatang buta dan seterusnya. Nanti saya akan jelaskan itu sedikit. Dan yang ketiga adalah orang yang memberikan persembahan dengan benar, seperti janda miskin yang memberi persembahan dari apa yang ada padanya. Nah, kita harus mengerti hal ini, saudaraku. Kedudukan persembahan kita di mata Tuhan jelas dikatakan di dalam ayat yang ke-9. Maka sekarang cobalah melunakkan hati Allah supaya ia mengasihani kita. Oleh tangan kamulah terjadi hal itu. Masakan ia akan menyambut salah seorang daripadamu dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Maka kita perlu mengetahui di sini kedudukan persembahan kita di mata Tuhan. Itu adalah menunjukkan siapa kita dan siapa Dia bagi kita. Sehingga Dia mau supaya bagaimana kita menghormati Dia itu terekspresi lewat persembahan kita. Apa makna persembahan? Tadi dia sudah menjelaskan 2 makna persembahan. Yang pertama dikatakan adalah alat kita menghormati Tuhan, cara kita menghormati Tuhan, bukti kita menghormati Tuhan. Dan yang kedua dikatakan adalah, jika aku ini Bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini Tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Yang kedua adalah ekspresi bukti daripada kita takut akan Tuhan. Maka tadi saya katakan, orang yang tidak membawa persembahan, orang yang tidak memberi persembahan, berarti dia sama sekali tidak takut kepada Tuhan. Dia menentang Tuhan. Dan dia berkata, kamu bukan siapa-siapa Tuhan. Kira-kira seperti itu, saudaraku. Jadi kedudukan persembahan di mata Tuhan adalah bukti kita hormat kepadanya, bukti kita takut kepadanya. Itu sebabnya dia sangat menentang ketika kita memberikan persembahan dengan sembrono, dengan sembarangan. Dia mengatakan persembahan yang seperti itu adalah roti yang cemar. Apa itu roti yang cemar, saudaraku? Kita memberikan persembahan
dari hasil yang tidak benar, dari menipu, dari hasil dagang yang tidak tulus dan tidak jujur. Itu adalah roti yang cemar. Yang kedua dikatakan apabila kamu membawa, ayat yang ke-8, seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Ini berarti yang tidak sempurna, bukan yang terbaik. Allah merindukan kita memberikan persembahan yang terbaik yang bisa kita berikan. Segala yang bukan terbaik itu di mata Tuhan adalah cacat. Segala yang bukan yang semampu kita memberikannya, persembahan itu seperti seekor binatang buta untuk dipersembahkan. Dan dia berkata, apabila kamu membawa seekor binatang yang timpang, yang sakit, bukankah itu jahat? Cobalah kamu praktekkan, berikan itu kepada bupatimu, katanya. Ini sebuah pendidikan yang bagus sekali bagi kita. Kita tidak pernah memberikan yang jelek. Jangankan kepada bupati, kepada tamu yang datang ke rumah kita. Kita ingin memberikan yang terbaik. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berhati-hati. Jangan menjadi orang yang menghinakan meja Tuhan lewat persembahan yang cemar, lewat persembahan yang tidak sempurna, atau bukan yang terbaik dalam hidup kita. Mari kita lembutkan hati Tuhan dengan memberikan persembahan yang terbaik bagi Dia di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati.